belum pernah ketemu suami emak. Emang suami emak ada di mana sekarang? Pergi ke Sumatera. Rupanya nggak hanya ladang sayur aja yang jauh dari rumah emak. Tempat mandinya juga jauh. Harus lewatin jalanan turunan berbatu, jalan raya, turunan yang curam. Sebelum mandi biasanya Mak Rum cari kayu dulu buat masak. Makanya kita bawa sabit nih. Nah, alat mandi taruh di sini dulu. Sekarang balik ke atas lagi untuk nyari kayu. Mak Rum hanya ngambil ranting pohon atau bambu yang sudah kering. Jadi nggak perlu nebang pohon. Aduh. Ketusuk. Iya, ketusuk kayunya. Tadi nggak sengaja megang. Tiba-tiba ada yang tajam-tajam. Tusuk, kaget. Sekarang saatnya mandi. Sebelumnya emak meriksa luka-lukaku dulu. Mengambil duri-duri halus yang menancap di tangan. Udah nggak tahan pengen mandi. Tapi tempat mandinya kok terbuka gini ya? Kalau ada yang ngintip, gimana? Duh, sebenarnya risih banget nih. Tapi sebelumnya sih gue mau lihat emak dulu. Tapi kayaknya sih bakalan ikut mandi juga. Ya udah deh, gue mandi dulu ya. Sekarang di sini. Capek motong-motong kayu, istirahat dulu ah. Sampai sekarang aku waktu tinggal di tempat emak nih, Ya, belum pernah ketemu suami emak. Emang suami emak ada di mana sekarang? pergi ke Sumatera. Pergi ke Sumatera. Ya, udah 1,5 tahun. Udah setahun setengah. Ya, 1,5 tahun. Yang namanya ada orang hamil gitu. Oh, Terus, ada ya, perempuan lain. ya suami saya itu kena fitnah gitu, dari ceritanya gitu. Nya kayak gimana gitu? Susahnya ya Suami. kalau punya suami nggak ditungguin, kalau nggak punya suami itu kok nggak ada gitu. Jadi kayak ada perasaan Ya, kangen ya, gitu ya. kadang kangen, kadang ya benci gitu. Kadang kangen, kadang benci. Ya. Lebih gedean mana? Lebih banyak kangennya atau lebih banyak bencinya sama suami? Banyak bencinya. Lebih banyak bencinya. Kan sering di apa tuh lewati gitu, Iya, tapi Mak, pikiran saya itu yang di apa sama suaminya itu suka selingkuh sama perempuan lain, suka apa itu poligami itu. Tapi saya dibilangi tangga-tangga itu, nggak tahu sendiri gitu. Ya Tuhan, Mak Rum yang selalu tersenyum ini ternyata menyimpan duka yang sangat dalam. Emak tegar banget ngadepin masalah dalam hidupnya. Gak hanya ditinggal suami, tapi emak juga punya penyakit di kakinya selama bertahun-tahun. cacatnya kenapa Mak? Kaki saya ini kan sebelum gini ini asam urat terus saya apa itu di air panas kejebur ke ember, nanti saya di antaskan itu terus meloncat gini, Sampai ke sini gini loncat, terus dikasih, ada yang bilang ngasih apa itu gampingku diudak-udak gini ditempelkan ini, katanya waras, terus nggak bisa waras tambah sakit, terus saya kasih air aki, air aki. air keras itu ya, air keras terus kayak gini, terus abunya nih ini bengkak-bengkak ini darah sama otot-otot gitu nggak bisa jalan. Emak punya satu anak, namanya Yatmaji, biasa dipanggil Aji. Sejak tamat SD, Aji nggak nerusin sekolah lagi karena nggak ada biaya. Tiap hari Aji bekerja sebagai perawat sapi perah. Dengan cekatan, Aji mengajariku memotong rumput gajah. Tangan yang biasa aku pakai untuk pegang biola, sekarang dipakai untuk nyabit rumput. Kalau biola harus diperlakukan dengan lembut, sementara nyabit rumput kudu pakai tenaga ekstra. Sebelumnya nggak pernah sama sekali ngelakuin kayak gini-gini, malah
lebih enak-enakan di rumah, nonton TV, nggak pernah sampai susah-susah kayak gini. Kalau gini kan repot ya, udah selain repot, panas-panasan, perih-perih juga, gitu sakit. Sekarang aku tahu, saat aku sedang santai, ternyata masih ada orang yang kerja keras untuk bertahan hidup. Saat aku asik kuliah, masih ada orang yang mengorbankan sekolahnya untuk membantu orang tua. Di saat aku makan enak, ternyata masih ada juga orang yang harus nahan lapar.